Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Erik Muhammad Aljabar. Hari ini saya akan memaparkan analisis SWOT dan rencana bisnis dari sebuah web development agency yang saya rancang sebagai solusi digital untuk pelaku usaha kecil hingga menengah yang ingin go online secara profesional. Di era digital saat ini, baik, untuk tugas kelompok ini, saya sendiri, Erik Muhammad Aljabar, dengan NIM 3411211067. Yang pertama ada penjelasan umum SWOT, yang kedua penerapan SWOT dalam rencana bisnis, yang ketiga studi kasus bisnis plan web development agency, dan yang terakhir kesimpulan dan rekomendasi. Penjelasan umum SWOT. Definisi SWOT, yaitu pengertian SWOT. SWOT adalah metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam satu organisasi atau proyek, membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Elemen-elemen SWOT. Empat elemen SWOT terdiri dari kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threat. Masing-masing memberikan perspektif penting dalam merancang strategi. Lalu ada fungsi analisis SWOT, pemetaan strategi. Analisis SWOT memungkinkan manajemen untuk memetakan strategi dengan jelas, menyesuaikan kekuatan dan peluang dengan tujuan organisasi demi aktivitas yang lebih tinggi. Lalu ada identifikasi peluang dan ancaman. Melalui analisis ini, organisasi dapat mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan dan ancaman yang harus dihadapi untuk minimalkan resiko dan memaksimalkan potensi. Lalu ada penerapan SWOT dalam rencana bisnis. Keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif mengacu pada atribut atau sumber daya unik yang memberikan bisnis satu keunggulan dibanding pesaing, meningkatkan kapasitas untuk menarik pelanggan. Lalu ada sumber daya internal. Ini mencakup semua aset, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki perusahaan yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan bisnis dan memperkuat posisi di pasar. Lanjut, ada identifikasi kelemahan. Resiko internal. Resiko internal adalah faktor dalam organisasi yang dapat menimbulkan ancaman bagi kinerja, seperti ketergantungan pada satu pemasok atau kurangnya keterampilan di dalam tim. Area untuk peningkatan mencakup aspek dalam organisasi yang memerlukan pengembangan untuk menjadi lebih efektif, seperti seperti proses operasional yang tidak efisien atau inovasi produk yang lambat. Lanjut ada studi kasus Business Plan Web Development Agency. Analisis lingkungan eksternal. Yang pertama ada peluang pasar, identifikasi potensi peluang dalam industri web development, termasuk peningkatan permintaan untuk solusi digital dan tren teknologi yang mendukung inovasi dalam desain dan fungsionalitas website. Lalu yang kedua ada ancaman persaingan, menganalisis tingkat persaingan di pasar web development, termasuk pesaing utama, strategi mereka, dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi posisi pasar dan pangsa pasar agensi. Lanjut, ada strategi implementasi. Yang pertama, rencana pemasaran. Mengembangkan rencana pemasaran yang efektif, termasuk penggunaan media sosial, SEO, dan metode lainnya untuk menjangkau target audiens dan meningkatkan visibilitas agensi. Pengembangan produk, menjelaskan strategi untuk mengembangkan produk yang mencakup fitur, layanan baru yang akan ditawarkan, serta inovasi yang akan menjaga relevansi agensi di pasar yang cepat dan berubah. Tantangan utama web development agency, persaingan yang ketat, harga melawan kualitas, permintaan yang fluktuatif, kebutuhan skill yang terus berkembang, dan manajemen proyek. Lalu ada kesimpulan dan rekomendasi. Temuan utama.
Temuan utama menggambarkan hasil-hasil penting dari penelitian atau analisis yang telah dilakukan, menyoroti data kunci dan informasi yang paling signifikan yang diungkap. Lalu ada implikasi strategis. Implikasi strategis membahas bagaimana temuan tersebut dapat mempengaruhi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam konteks organisasi atau kebijakan yang relevan. Untuk tindakan selanjutnya ada langkah implementasi. Langkah implementasi merinci langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk melaksanakan rekomendasi yang diusulkan, serta penjadwalan yang tanggung jawab. Lalu ada evaluasi berkala. Evaluasi berkala merupakan proses yang diusulkan untuk menilai kemajuan dan efektivitas tindakan implementasi, memastikan bahwa tujuan tetap relevan dan responsif terhadap perubahan situasi. Oleh karena itu, karena era digital saat ini, kehadiran website profesional menjadi kebutuhan penting bagi bisnis, namun banyak pelaku UMKM yang masih kesulitan dalam membuat dan mengelola website secara efektif. Disinilah saya melihat peluang untuk hadir dan memberikan solusi. Mengapa digunakan analisis SWOT? Karena analisis SWOT memiliki kekuatan, tim mudah dan adaptif, penggunaan teknologi terkini seperti WordPress, React, atau Webflow, portofolio menarik, dan studi kasusnya nyata. Tetapi memiliki kelemahan yang pertama belum punya brand awareness yang luas. Lalu yang kedua, ketergantungan pada proyek satuan, timnya kecil dan sumber daya manusianya terbatas. Untuk peluang, digitalisasi UMKM yang terus meningkat, dukungan pemerintah pada transformasi digital, platform freelance global yang bisa dirambah. Untuk ancaman, kompetitor besar dan freelance murah. Lalu yang kedua ada klien yang beralih ke builder otomatis seperti Wix atau Canva. Dan yang terakhir adalah perubahan teknologi yang cepat. Untuk strategi bisnis, paket website dengan harga terjawab dan proses cepat. Layanan berlangganan, web plus maintenance, dan SEO. Dan ada edukasi digital untuk klien melalui media sosial dan webinar. Yang terakhir adalah fokus ke niche market seperti sekolah, klinik, dan UMKM lokal. Untuk roadmap dan timeline, bulan pertama dan kedua, branding, penyusunan tim, bulan kedua, soft launching proyek pertama, bulan kedua, ekspansi layanan dan pemasaran digital. Sebagai penutup, web development agency ini bukan hanya tentang membuat website, tetapi menjadi partner digital untuk membuat UMKM tumbuh di era internet. Dengan pendekatan terstruktur dan inovatif, kami yakin bisnis ini dapat berkembang secara berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Saya siap menjawab pertanyaan jika ada.